You're always on my mind. It's how much I get. I can't think of a time that you. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Nara. Kita dari kelompok 3 Startup and Entrepreneurial, dosen Bapak Ridwan Mutakin. Kita di sini bakal ngenalin kalian tentang produk yang kita jual, yaitu Warmindo. Kalian kepo kan dengan produk yang kita jual, tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama member-member yang ada di kelompok 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roy Febriantowi. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nara Aurelia Agustin. Halo teman-teman, perkenalin nama aku Asira Melati. Halo teman-teman, kenalin nama aku Kapimit Kakurama atau kalian bisa panggil aku Kai. Halo teman-teman, nama saya Neksifa Sari Fatimah atau bisa panggil saya Nek, Siva atau Siva Sari. Mau tahu usaha kami lebih dalam? Yuk kita ikutin kami. You gotta help me. I'm losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong. Halo teman-teman semua, jadi produk Warmindo yang kita jual itu memiliki 4 varian mie. Di antaranya yaitu mie rebus bawang, mie rebus soto, mie rendang, mie goreng biasa. Kenapa sih kita hanya membuat 4 varian saja? Karena sebelumnya kami melakukan riset di Instagram salah satu anggota kami untuk memvoting jenis-jenis mie yang banyak disukai oleh masyarakat, tentunya di kalangan remaja. Lalu, kenapa kami menjual produk Warmindo sebagai produk utama pada kelompok kami? Karena kami rasa produk yang kami jual itu relatif murah dan sangat pas di kantong mahasiswa. Tentunya kami pun memiliki produk masing-masing yang kiranya dapat dikombinasikan menjadi Warmindo. Mie yang kami jual dapat dikombinasikan dengan beberapa topping pilihan, yaitu seperti pangsit, sosis, bakso, dan telur. Namun sebelum itu, pada perekrutan barang kami membawa dari rumah masing-masing seperti kompor portable, gas portable, 1 panci, 1 saringan, teko air, capitan, dan juga pisau, serta cup untuk chili oil. Nah, untuk produk kami dikemas oleh cup plastik maupun cup kertas dengan diberikan sumpit atau sendok garpu yang sudah menyatu. Nah, teman-teman, topping utama dari produk kami yaitu pangsit. Pangsit ini merupakan pangsit ayam yang diolah dengan bahan-bahan, yaitu ayam, tepung terigu, tepung aci, lada bubuk, garam, saus tiram, penyedap rasa, bawang putih, bawang daun, telur ayam, gula pasir, dan kulit pangsit. Nah, untuk cara buatnya itu dengan yang pertama itu masukkan ayam ke koper, lalu masukkan semua bumbu seperti garam, saus tiram, gula pasir, bawang putih, penyedap rasa, dan lada bubuk. Lalu masukkan telur ayam, lalu masukkan bawang daun yang sudah ditumis, lalu chopper sampai halus, lalu pindahkan ke mangkok. Lalu setelah dipindahkan ke mangkok, masukkan tepung terigu dan aci, lalu aduk. Nah, setelah itu, teman-teman bisa langsung cetak ke dalam kulit pangsit. Tentunya topping ini sangat cepat habis di antara beberapa topping yang lain. Nah, pada produk kami pun ada beberapa paket yang kami siapkan, yaitu jika mie saja itu di harga 6.000, mie dengan 1 topping 10.000, mie dengan 2 topping yaitu 12.000, dan mie dengan topping yang komplit itu di harga Rp15.000. Adapun hal menarik dari produk kami, yaitu kami menyiapkan bumbu chili oil yang dimana para customer dapat merefill bumbu tersebut sesuai keinginan mereka selagi stok masih tersedia di stand. Untuk pemesanan produk, kami dapat melalui aplikasi Pasin aja atau dapat langsung datang ke stand dan produk akan diantar oleh waiters kami nantinya. Namun, di balik itu semua, kami memiliki beberapa kendala pada saat berjualan, seperti gas yang tiba-tiba habis dan stok yang sering bertambah tak terduga di hari dagang. Lalu, adapun laporan keuangan yang dapat kami sampaikan. Untuk persediaan awal kami yaitu 2.641.600 dengan persediaan bersih diantaranya seperti pembelian barang itu 4.000.000
97.000 dan biaya angkut di 0 dan retur pemberian pun 0. Lalu total pembelian bersih yaitu sekitar 4.097.000. Nah, barang tersedia untuk dijual pada produk kami yaitu 6.738.000 dan persediaan akhir 0. Dan HPP pada produk kami yaitu 6.738.000. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke analisis kanvas pada produk kami yaitu. Nah, teman-teman, yang pertama itu problem pada produk kami yaitu yang pertama tidak teraturnya jumlah stok atau ketersediaan dalam penjualan, lalu tidak menentunya biaya operasional, persaingan dalam penjualan, lalu perubahan selera dan permintaan para konsumen, komunikasi dengan pelanggan terkadang tidak efektif karena ramainya posisi kantin, dan juga kurang fast respon terhadap pembelian di Pas In Aja, dan kurangnya adanya sistem cashless terhadap pembelian. Lalu ada solution. Nah, dalam solution ini, dalam menanggulangi permasalahan tersebut, tentunya sebagai penjual harus lebih menyiapkan stok lebih banyak, namun harus meminimalisir topping yang akan dijual. Sebab mie dapat bertahan lama apabila didiamkan, sedangkan topping seperti bakso dan pangsit yang ada pada produk kami hanya bertahan 2-3 hari. Selain itu, perlu adanya riset terhadap produk yang telah dijual dengan mendengarkan saran dari konsumen, serta pembagian kerja pada produk harus lebih teratur karena masih membandingkan konsumen offline serta online yang ada di Pas In Aja. Perlu adanya perbaikan pada aplikasi Pas In Aja serta perlu adanya QR khusus terhadap penjualan. Nah, untuk exiting alternatif yaitu adanya salah satu alternatif yaitu handphone dari anggota untuk melakukan pembayaran cashless. Lalu anggota tersebut mengganti uang yang ditransfer dengan uang tunai pribadi. Selain itu, dalam memenuhi biaya operasional serta pembelian yang melebihi stok dapat ditanggulangi dengan berbelanja kembali menggunakan modal yang ada. Nah, untuk key matrix yaitu yang pertama, kunjungi aplikasi Pas In Aja, kedua, membuat akun pembeli, ketiga, membayar dengan sistem COD, keempat, mendatangi stand secara langsung. Lalu ada unique value proposition, yaitu yang pertama mie yang memiliki banyak varian, topping yang menarik, harga yang relatif murah, dan pelayanan yang sangat cepat. Lalu ada unfair advantage yaitu dalam produk kami yang menjadi pembeda dan menarik di antara penjual yang lain adalah pangsit yang jarang dipadukan dengan mie instan. Selanjutnya adalah channels. Nah, channels itu menggunakan aplikasi Pas In Aja dan promosi di sosial media seperti Instagram dan juga WhatsApp. Lalu ada customer segment yaitu dosen dan mahasiswa Universitas Inaba. Selanjutnya ada cost struktur yaitu gaji pegawai, pendapatan bersih Rp1.250.000 dengan 5 pegawai yaitu dengan Rp250.000 gaji setiap pegawai, dan biaya pemasaran yaitu Rp0 dan biaya pengembangan website atau aplikasi yaitu Rp0. Nah, yang terakhir ada revenue stream, yaitu harga pangsit, mie bakso tanpa pendapatan Rp6.840 per porsi dengan pendapatan Rp10.000 per porsi. Jadi pendapatan per item yaitu Rp3.160 per porsi. Harga mie biasa tanpa pendapatan yaitu Rp4.000 dengan pendapatan Rp6.000. Jadi pendapatan per porsi yaitu Rp2.000. Nah, selanjutnya ada yang menarik nih teman-teman, ada kesan dan pesan dari anggota kelompok 3 selama berjualan di mata kuliah startup dan entrepreneurial. Yuk disimak videonya. Halo teman-teman semua. Jadi di sini aku bakalan kasih kesan dan pesan selama berjualan di Universitas Inaba tentunya dalam mata kuliah startup and entrepreneurial. Yang pertama untuk kesannya seru banget. Terus jadi banyak relasi juga karena selama berjualan juga kita nyatu sama beberapa teman mahasiswa dari kelas lain, jadi banyak kenalan juga. Terus ngebantu banget buat aku gimana caranya buat ngebangun usaha dari nol. Untuk pesannya juga semoga dalam mata kuliah startup entrepreneurial ini bisa membangun jiwa-jiwa entrepreneur dari mahasiswa seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kesan dan pesan selama saya berjualan di kampus, kesannya itu lebih senang gitu, mudah
akrab di lingkungan pertemanan di kampus. Terus kayak bisa mengelola keuangan, gimana sih caranya biar bisa uang itu tuh berkembang lebih banyak lagi gitu. Terus kalau pesannya, saya berharap usaha ini tuh bisa berkembang jauh lebih baik, bisa punya cabang di mana-mana, bahkan bisa jualan di luar dari kampus. Pesan aku selama jualan di kantin itu seru banget. Terus aku juga bisa jadi lebih akrab sama teman-teman di kampus. Terus aku jadi lebih tahu juga gimana sih caranya membangun sebuah bisnis gitu bareng teman-teman. Aku juga jadi tahu caranya mengelola keuangan, terus nge-branding produk sendiri dan yang lainnya. Terus buat pesannya, aku pengen usaha kita itu mungkin lebih berkembang lagi, atau bahkan kita punya produk sendiri gitu yang bisa kita perjualbelikan nantinya dan berkembang banget gitu ke depannya. Pesan dan kesan saya selama berjualan mata kuliah saat ini, saya jadi lebih mengenal banyak orang, terus saya jadi tahu bagaimana cara mengelola bisnis, dan saya juga banyak belajar tentang bagaimana cara melayani pembeli dengan baik. Pesannya, semoga kedepannya saya bisa menambah inovasi baru agar tidak membosankan. Kesan selama mata kuliah startup dan berjualan di kantin itu seru, terus banyak mengenal teman-teman baru, lebih mengerti apa itu kerja sama tim, sama lebih belajar banyak lah tentang keuangan gitu. Untuk pesannya, semoga semuanya kedepannya lebih baik, terus lebih mau belajar tentang bisnis. Oke, itu aja video yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila teman-teman mau jajan tapi dompet kering, ya dijajanin aja.